A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas Ojan ke depan rumah, yang lain menepi ke belakang, entah ke dapur atau ke sumur. Aku merasa mereka mempunyai rahasia di daerah pepohonan dekat sumur. Kutemui beberapa hal janggal di sana, namun aku belum punya kesempatan dan nyali kuat untuk menyelidiki. Terlalu penuh dengan rencana dan pertanyaan yang berhamburan di benakku. Sementara kini, aku hanya mempunyai sisa napas. Dan itu pun Mas Yasin pertaruhkan pada seorang dukun bernama Mak Tasimah. Luruskan tubuhmu. Mak Tasimah mulai memberi perintah. Aku menurut meski kursi panjang ini tak bisa memberi gerak leluasa pada tubuhku. Mak Tasimah berdiri sambil menatapku. Sungguh, keseramannya hanya menambah rasa lemasku. Apalagi saat ia mulai meraih tanganku. Refleks, ku tepis tangan kering keriputnya. Diamlah. Sebelum pademu menjadi dukun sakti, akulah dukun tersakti di desa ini. Tutur Mak Tasimah dengan raut tersinggung. Pademu itu hanya anak kemarin sore. Tapi entah kemana ia berdukun sampai bisa sesakti itu. Lanjutnya dengan nada serak. Siapa namamu? Tanyanya kemudian. Aku tak menjawab. Tatapannya ku balas dengan memalingkan wajah ke arah lain. Bukan bagaimana, wajahnya membuatku semakin ketakutan. Kulit wajahnya sama keringnya dengan kulit tangannya. Satu matanya tertutup seperti ada bekas poroknya. Separuh hidung dan mulutnya sedikit terangkat. Entah apa sebabnya, sepertinya itu tidak terjadi sejak lahir. Mungkin kecelakaan, atau mungkin kebakaran. Sehingga saat ia berbicara suaranya tak terdengar jelas. Hei, panggilnya lebih keras. Aku tanya, siapa namamu? Aku ragu antara menjawab atau diam saja. Aku khawatir jika namaku akan disalahgunakan oleh praktik perdukunannya. Kamu anaknya Rashid? Pertanyaannya membuat mataku membulat seketika. Bagaimana ia tahu nama papa? Saudaramu yang bernama Ojan ada? Belum selesai rasa heranku. Kini ditambah dengan keheranan lagi. Kalau Mak Tasimah tahu nama papaku, aku sedikit maklum. Mungkin karena mereka satu desa. Tapi, bagaimana ia bisa tahu nama Mas Ojan? Maksudku, tak mungkin tiba-tiba Mas Ojan dan Mak Tasimah berkenalan. Aku dan papamu satu desa. Tapi aku ndak sempat mengenalnya karena dia keburu merantau ke kota sejak muda. Tutur Mak Tasimah. Aku mulai mau melirik wajahnya meski masih ada rasa ngeri. Akhirnya, saudaramu menikah dengan siapa? Dahiku mengernyit. Untuk apa ia bertanya begitu? Karena mata kami sengaja saling beradu. Aku tak bisa menghindar dari tatapan penuh tanyanya. Dia menunggu jawabanku. Belum, jawabku singkat. Ia tersenyum kecut. Kalau dilihat dari wajahnya, aku tak tahu ia tersenyum atau mencibir. Struktur wajahnya sudah tak berfungsi sebagaimana mestinya.
Hanya dari suaranya, kuduga ia tertawa mencibir. Seperti apa perempuan yang diinginkannya? Lasmi saja ditolak. Sejauh itu dia mengetahui ceritanya. Aku saja baru tahu kemarin kalau Mas Ojan pernah menolak Mbak Lasmi. Itu pun hanya sebatas curiga. Belum tahu yang sesungguhnya. Keluargaku dulu tak ada yang membahas hal itu. Atau mereka membahas sekedarnya. Seperti hal tak penting yang berlalu begitu saja. Entahlah. Aku masih belum cukup dewasa untuk mencampuri urusan mereka. Tapi sungguh, ini mengejutkan bagiku. Kami saudara sepupu. Tak mungkin rasanya timbul rasa suka. Kalaupun suka, ya sekedar suka. Tak mungkin bisa seluas ini beritanya. Tapi itu hanya aku yang tahu. Seperti biasa membaca pikiranku, Mak Tasima bertukas. Rahasia antara Rais dan aku. Tapi itu hanya aku yang tahu. Rahasia antara Rais dan aku. Wajahku seketika menghadap padanya. Lupa bahwa wajahnya mengerikan. Pak De Rais dukun yang sakti. Sengaja aku berkata demikian untuk memancing reaksinya. Matasima menarik kursi tunggal untuk diduduki di depanku. Lalu ia berkata dengan wajah berapi-api. Iya. Tapi dia lupa pada siapa dia meminta bantuan sebelum menjadi dukun sakti. Pada siapa? Aku pura-pura tak mengerti. Ia terkekeh parau. Kau kira di desa ini ada dukun lain yang lebih sakti selain aku? Sejenak ia terdiam. Ada aura dendam yang kubaca dari sudut bibirnya. Iya, meskipun akhirnya Rais menjadi sangat sakti, orang-orang beralih minta bantuannya. Mereka lupa pada wanita tua ini. Ada nada sedih yang tersirat. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya. Tahu-tahu dia sudah meninggal. Lanjutnya, beruntunglah kalau ternyata tak ada yang tahu bagaimana akhir hidup Ade selain kami sekeluarga. Itu sangat memilukan sekaligus memalukan. Kalian datang dari kota untuk melayat pada Pak Demu? Tanyanya kemudian. Enggak. Iya. Aku bingung mau jujur atau tidak. Sakit apa dia? Matasima tanpa ingin tahu mengenai kematian orang yang dianggap rivalnya. Enggak tahu. Iya. Memang sedang musim orang sakit dan orang meninggal. Lalu ia menjawab sendiri. Kemudian Mak Tasima mulai membuka buntalan kain kecil berisi daun sirih, botol kecil berisi minyak hitam, juga barang-barang kecil lainnya yang kuduga adalah ramuan. Setelah dioles dan dicampur beberapa ramuan, ia mengangkat 2 lembar daun sirih dan diarahkan ke atas dadaku. Namun, gerakannya berhenti ketika melihat kalung manik-manikku yang menyerupai tasbih. Sangkaku, ia akan menyuruhku membukanya. Ternyata tidak. Ia hanya berpaling untuk mengambil napas sejenak. Kau rajin berzikir. Harusnya kamu bisa mengatasi mereka. Ia berucap setengah bergumam. Mereka siapa? Sepertinya Mak Tasima enggan membahas lebih lanjut. Ia malah menempelkan 2 lembar daun sirih di dadaku dengan cara ditekan seketika.
Sontak saja aku terkejut dan merasa sedikit sakit. "Ah!" erangku. Hanya sampai di situ. Selanjutnya suaraku tak dapat keluar lagi. Mata Sima melayang-layangkan kedua tangannya di atas dadaku sambil bersenandung. Suara tuanya serak dan terengah-engah. Seakan-akan nyanyiannya tak akan pernah sampai. Namun, ia tetap saja bersenandung hingga pendengaranku merasa terganggu. Sampai beberapa bait, kurasakan bulu kuduku mulai berdiri. Rasanya aku ingin bangkit dan pergi darinya. Tapi, tubuhku seakan terkunci. Aroma kemenyan tiba-tiba menyeruak. Padahal mata Sima tak membakar kemenyan sejak sampai ke sini. Sekelebat bayangan melintas di sekitar kami. Bayangan itu berjalan cepat dari pintu kamar Pak Ade menuju belakang rumah. Aku ingin berteriak memanggilnya, tapi tak bisa. Hanya kepalaku bergerak ke kanan dan ke kiri, sementara keringat dingin mengalir di pelipisku. "Pak De." Akhirnya suaraku bisa keluar. Bersamaan dengan itu, aku bisa menarik tubuhku dari kursi. "Diam, diam," perintah mata Sima pelan sambil mendorong tubuhku agar kembali berbaring. "Dia ingin membawamu ke dunianya," bisik mata Sima. Kutatap mata Sima untuk melihat kejujurannya. Banyak hal yang membingungkan yang kuhadapi akhir-akhir ini. Juga informasi yang sama membingungkannya. "Diamlah. Kebingunganmu tidak akan menolongmu." Hanya sebentar daun sirih itu menempel di dadaku. Mata Sima lalu mengambilnya. Rasanya sakit sekali, seperti mencabut lem dari kulit dengan kasar. "Rupanya kau ndak butuh ini. Kamu itu ndak sakit apa-apa. Hanya lelah, takut dan dikejar-kejar kekhawatiran. Kamu juga kurang makan. Kenapa ndak makan, hah?" Bagaimana harus ku jawab bahwa makanan yang disediakan selalu mengkhawatirkan. Aku dan Mas Ojan hanya mau makan jika yang disediakan sudah jelas sayuran. Itu pun kalau tidak dibumbui. Jika sayurannya dibumbui, kami khawatir akan dicampur dengan bahan yang aneh-aneh dan menjijikan. "Kasihan sekali kamu." Saat bayangan Padi berkelebat kembali, tangan mata Sima tiba-tiba gemetar. Matanya terpejam dengan kepala menunduk. Mulutnya berkomat-kamit merapal mantra. Yang paling menakutkan ketika ia meremas tangannya sendiri, seperti melawan kekuatan dari dunia lain. "Pergilah. Aku ndak akan menyakitinya. Kasihan anak ini. Biarkan dia tenang. Pergilah. Dunia kita sudah berbeda. Kasihan anak ini. Takut padamu. Juga takut pada keluargamu." Itu kalimat yang ku mengerti. Selebihnya ia merapalkan mantra dengan bahasa yang tak kupahami. Sesaat kemudian, mata Sima menarik napas lega. Remasan tangannya sudah dilepas. Sebelum pergi ia berbisik, "Makanlah di rumahku kalau lapar. Rumahku di seberang kali. Ndak jauh. Bisa lewat kali kalau ingin cepat." Mendengar kata kali, aku cepat-cepat menggeleng. Iya, kau pasti takut. Sayang sekali, kau belum punya perlindungan seperti dia, ucapnya sambil menunjuk Mas Ojan yang mengintip di pintu masuk.
Bapakmu sempat memberinya perlindungan. Entah dia sadar atau tidak. Makanya, santet modal apapun tidak ada yang masuk. Kenangnya. Santet. Aku terbelalak. Mata Sima melangkah keluar. Mas Ojan buru-buru menjauh dari pintu. Tiba-tiba tubuhku terasa lebih baik. Aku langsung berdiri mengikuti langkah mata Sima yang mulai menjauh meninggalkan rumah. Kok kamu di sini? Sudah selesai berobatnya? Sudah selesai berobatnya? Mak Tasimah mana? Mas Yasin menodongku dengan beberapa pertanyaan. Sudah pulang. Katanya aku disuruh berobat ke rumahnya saja. Tadi ada ramuan yang kurang. Jawabku mengarang. Entah kenapa, ada keinginan kuat yang menarikku untuk bertemu Mak Tasimah lebih lama. Wajah Mas Yasin tampak tak suka. Bagaimana mungkin aku harus ke rumah Mak Tasimah, sedangkan aku adalah tahanan. Biar aku yang mengantarmu besok. Putus Mas Yasin. Penyakit sekarang menular sangat cepat. Bekerja sangat cepat. Yang mulanya sehat-sehat saja, tiba-tiba terdengar kabar kematiannya. Sambung Mas Ojan. Aku akan mengantarnya nanti sore. Kamu ndak tahu rumahnya. Aku yang akan mengantar. Kamu di sini saja menjaga rumah. Meski berat, Mas Yasin akhirnya memberi keputusan. Bagaimana jika aku tidak hanya menjaga rumah, tapi menjaga yang lain misalnya? Sindir Mas Ojan. Atas perkataan Mas Ojan itu, Mas Yasin tampak kesal dan bingung. Ia tak ingin melepas kami berdua keluar rumah. Di sisi lain ia juga tak terima jika ada Mas Ojan di sisi Mbak Lasmi tanpa pengawasan Mas Yasin. Akhirnya Mas Yasin masuk rumah sebelum perdebatan berlanjut. Singkat cerita, sore harinya Mas Yasin sudah mendahuliku bersiap. Ia berdiri di depan pintu utama. Sudah sore. Biar tidak keburu petang. Ayo kita berangkat. Tugas Mas Yasin. Kemana? Aku pura-pura tak mengerti. Ke rumah Mak Tasimah. Aku dan Mas Ojan saling pandang. Ojan, kamu di rumah saja. Rati sedang tak terlalu baik. Jaga barang-barangmu. Takut dia apa-apain. Dia bisa berbuat nekat kalau sedang sakit. Perkataan yang aneh. Pertama, kami tak punya barang-barang berharga yang dibawa ke sini. Kedua, Rati memang selalu tak baik-baik saja menurutku. Bukan hanya dia, seisi rumah semuanya mengkhawatirkan. Dewi Keberuntungan rupanya berpihak padaku. Saat aku tengah pasrah karena harus diantar Mas Yasin, tiba-tiba terdengar suara gaduh di belakang. Ditambah bunyi dinding kayu yang dipukul-pukul dengan benda kasar. Kami bertiga berhenti berdebat. Mas Yasin segera berlari ke arah suara. Disusul aku dan Mas Ojan. Tampak Mbak Lasmi tengah memukul-mukul pisau ke dinding rumah. Karena dinding rumah bagian atas terbuat dari kayu, lukalah sebagian dinding itu. Ketika melihat kami datang, Mbak Lasmi menarik pisaunya dan menunjukkan pisau ke arah belakang. Lasmi, apa yang terjadi? Tanya Mas Yasin panik. Lagi-lagi Mbak Lasmi menunjuk ke arah belakang dengan pisaunya. Mas Yasin gigas berlari ke belakang. Begitu juga denganku dan Mas Ojan. Kami melewati dapur. Karena di sana tak menemukan apapun. Di belakang dapur
barulah tampak hal yang mengerikan. Rati berdiri di atas tepian sumur dengan membawa bayi mayat. Tatapannya lurus ke dalam sumur seakan siap melompat. "Rati, turun!" teriak Mas Yasin. Rati menggeleng. "Ayo turun. Mau apa kamu di sana?" Rati menunjuk lurus ke arah dalam sumur dengan satu telunjuk. Mendengar suara itu, kami saling menoleh. Rati masih tetap di atas, belum melompat. Tapi dari dalam sumur terdengar suara benda besar yang membentur air. Akibatnya, air sumur terpercik keras ke atas hingga membasahkan bagian bawah baju Rati. Ini sudah terjadi di sekian kali. Aku tak tahu kenapa Rati ingin melompat ke dalam. Juga tak tahu pasti apa yang jatuh ke dalam sumur. Dugaan terkuatku, ini pasti ada hubungannya dengan Pak D. "Mungkin Pak D ada di sana," ungkapku lantang. Terang saja Mas Yasin dan Mbak Lasmi melihat ke arahku dengan tatapan tak suka. "Apa yang kalian sembunyikan tentang Pak D? Aku beberapa kali melihatnya berkelebatan di sekitar sini," ungkapku berani. Mas Ojan sampai mengerutkan kening karena bingung aku bisa berkata berani di saat segenting ini. "Kamu ini bilang apa?" Mas Yasin mendengus kesal. Ia lalu maju ke arah sumur dan melongokkan kepala ke dalamnya. "Kamu lihat itu?" Mas Yasin menoleh ke arahku, seperti ingin menunjukkan apa yang kukatakan tadi tidaklah benar. "Lihat ke sini," suruhnya. Aku tak mau maju. Karena itu, Mas Yasin mengulurkan tangan ke dalam sumur yang airnya penuh itu. Diangkatlah satu benda dari dalam air. Sebuah kepala manusia. Mulutnya menganga lebar. Bagaimana bisa kepala manusia yang sudah direbus lama dalam kuali tiba-tiba menceburkan diri ke dalam sumur? Ini adalah kesempatanku. Ketika Mas Yasin sibuk mengurus kepala itu, ditambah ia bingung merayu Rati agar mau turun, aku segera menyelinap pergi keluar rumah. Mungkin mereka tak menyadari kepergianku, atau mereka tahu aku akan pergi, tapi tak berpikir kalau aku akan pergi ke rumah Mak Tasimah. Aku berlari secepat kilat sambil terus berharap mereka tak menyadari kepergianku. Segera aku menyusup ke arah kanan rumah, di mana jajaran bunga sepatu sebagai pagar bisa menyembunyikan tubuhku. Dari sana, aku terus menuruni tangga tanah menuju kali. Kali yang kemarin kutakuti dan berjanji tak akan kulihat lagi. Namun, apalah dayaku, patokan menuju rumah Mak Tasimah hanyalah kali. Air kali mengalir dengan arus tenang. Suasananya saja yang mencekam. Rimbunan pohon di kanan kiri menutupi sungai. Sehingga walaupun siang hari sungai terkesan gelap, aku menoleh ke sana kemari mencari jalan yang bisa mengantarku ke seberang. Mataku berhenti melihat mayat yang tersangkut beberapa hari lalu, dan sampai sekarang masih ada. Bedanya, sekarang sudah hilang jarik yang dijadikan penutupnya, sehingga tambahlah badannya yang bengkak kehijauan. Rambutnya terurai diterpa arus air. Beberapa bagian kulitnya mengelupas. Mungkin ikan sungai telah menggigitnya. Kalau saja mayat ini di darat, mungkin lalat hijau telah menggerubuninya. Ditambah pula dengan aroma busuk. Di tengah kebingungan, aku memilih berjalan mengikuti arus sungai. Biasanya di hilir ada jalan. Tak mungkin sungai ini buntu. Satu-satunya jalan dari rumah Pak D adalah jalan yang jarang dilewati orang. Mungkin itu hanya jalan khusus yang dibuat keluarga Pak D. Aku terus menyusuri tepian sungai. Kaki sampai lututku sudah basah. Tapi belum juga kutemukan jalan menuju keluar. Kepalaku mendongak ke atas. Siapa tahu ada jalan berundak-undak yang tak tampak. Keadaan masih sama, hanya pohon-pohon berdiri di atas tanah yang tinggi.
Di sela-sela pohon besar, tumbuhlah serupa pohon pandan besar berduri tajam. Tiba-tiba, mataku terhenti oleh beberapa benda yang mengalir dari hulu. Awalnya hanya satu. Ia berupa boneka usang dari kain. Niatnya aku abaikan saja seandainya tak ada benda lain yang menyusul di belakangnya. Benda kedua berupa kotak kayu berisi pecahan beling, paku, rambut, juga ada beberapa foto. Yakinlah aku kalau ini pasti ada hubungannya dengan perdukunan. Tak lama kemudian, mengalir dari hulu sepotong batang pisang kering. Namun, masih bisa terlihat bentuknya yang tak biasa. Batang pisang sebesar bayi umur 1 bulan. Ada tangan, kaki dan kepala yang dibuat juga dari potongan batang pisang dan disatukan dengan tusuk kayu. Yang paling mengejutkanku, di bagian dadanya ada lubang persegi panjang yang ditutupi kembali dengan potongan batang pisang. Saat kubuka, isinya berupa bunga-bunga kering dan sebuah foto. Ada juga sepotong kecil kain berwarna merah. Foto ini, gumamku. Mulutku menganga melihat foto dalam boneka itu. Tanganku gemetar sambil memegang nama Mas Ojan. Foto itu berupa foto ijazah Mas Ojan, yang sama seperti yang kutemukan dalam kamar Rati bersama boneka-bonekanya. Batang pisang itu sudah kering, pun dengan bunga-bunga dalam dadanya. Itu artinya, boneka batang pisang itu sudah lama dibuat. Pikiranku langsung menduga ini perdukunan yang dilakukan Pak Ade. Tapi, kenapa baru mengalir di sungai sekarang? Siapa yang membuangnya? Tak mungkin kalau dibuang sejak lama, karena benda-benda ini masih utuh seperti baru dihanyutkan. Saat aku tak sengaja mendongak ke atas, ada satu benda lagi yang dilempar dari sana. Sebuah tempurung kelapa lengkap dengan kayu berbentuk silang di bawahnya, persis seperti boneka celangkung. Satu rumpun daun bergerak di atas sana, berarti ada orang yang melemparnya dari atas. Kubawa benda-benda klinik tersebut dengan kedua tangan, lalu menyeberangi sungai, naik ke atas tanah yang bisa dipijaki. Tak peduli itu bukan jalan, tapi aku menerobosnya semampuku. Hingga tak lama kemudian tibalah aku di jalan setapak. Mungkin jalan inilah yang tempo hari dilewati penggotong mayat. Dan tentu pula orang yang membuang benda-benda klinik lewat jalan ini. Tapi, kalau yang membuang berasal dari keluarga Pak D, seharusnya tidak perlu lewat di sini. Di sisi kanan jalan setapak terhampar luas persawahan. Padi-padi sudah merunduk, seharusnya sudah dipanen. Namun, keadaan seperti sekarang tak memungkinkan orang-orang keluar rumah, apalagi hanya untuk ke sawah. Angin sore menerpa orang-orangan sawah dengan aneka bentuk dan kostum. Terdengar juga bunyi kaleng yang saling beradu. Menurutku cukup maksimal untuk mengusir ayam atau hama lain yang hendak mengganggu tanaman. Kini bunyi kaleng tinggallah bunyi, tak lagi berperan untuk mengusir. Sebab ayam dan hama pun tak ada lagi yang berkeliaran di sawah. Sebagian disembunyikan di kandang oleh yang punya, sebagian banyak yang mati. Langkahku seperti dibimbing menuju persawahan. Berhadapan langsung dengan macam-macam orang-orangan sawah. Ada yang memakai baju lurik Jawa lengkap dengan caping sawahnya. Ada yang memakai seragam merah putih. Yang paling menyerupai manusia ialah yang memakai jubah hitam dengan tudung kepalanya. Ia bergerak-gerak mengikuti hembusan angin. Tak jauh dari itu, ada satu lagi orang-orangan sawah menggunakan jubah hitam dan tudung kepala. Bedanya, yang ini lebih kecil dan tak mengikuti gerakan angin. Iseng kudorong tubuhnya agar bergerak seperti yang lain. Herannya, kepalanya malah terangkat. Ia mempunyai wajah dengan kulit kisut dan kering. Satu matanya dibebat kain.
Mak Tasimah. Gumamku hampir tak terdengar. Sebelah bibirnya tersenyum atau menyeringai. Entahlah. Yang jelas, gigi hitamnya jadi tampak. Kamu kabur sendirian, hah? Mas saya ada di rumah Pak D. Aku menjawab bingung. Mak Tasimah membalikkan badan. Lalu ia melangkah pelan di atas pematang sawah. Mak Tasimah. Baru kali ini aku berani memanggil namanya. Ia menoleh sebentar, hanya menoleh. Lalu ia kembali melangkah meninggalkanku. Tak mau kehilangan kesempatan, aku pun ikut melangkah beberapa meter di belakangnya. Aku ragu apakah harus memanggilnya lagi atau membiarkannya pergi. Dalam keraguan itu, kakiku terus melangkah mengikuti jalan setapak yang ia tapaki. Jalannya semakin jauh. Persawahan mulai ditinggalkan, berbelok ke arah kiri, di mana harus melewati jembatan kecil dan reot dari anyaman bambu. Di bawahnya mengalir air dari sungai menuju persawahan. Setelah itu, sampailah Mak Tasimah di sebuah gubuk. Hampir saja aku berbalik arah setelah melihat gubuknya. Di dinding gubuknya ditempel beberapa tempurung kepala. Entah kepala apa, mungkin binatang langka. Bisa jadi tempurung manusia. Sebagai pengganti tirai terasnya, digantunglah tulang belulang. Sehingga ketika ada angin, saling berbenturan tulang belulang itu dan menambah suara mistis. Bagaimana jika nanti tulang belulangku juga digantung di sana? Pikiranku berubah. Aku ingin pulang saja. Baru saja aku membalikkan badan dengan diam-diam, suara Mak Tasimah mengejutkanku. Hei, mau kemana? Kau sudah terlanjur membuntutiku. Kemarilah, teriaknya dengan suara serak. Bantu aku mengemasi tulang-tulang. Bagai dihipnotis, meski ngeri kakiku tetap melangkah maju. Gubuk ini berada di bawah pohon-pohon besar. Di sekeliling gubuk banyak ditumbuhi pohon bambu. Pohon yang paling dekat dengan gubuk adalah pohon beringin. Akar-akar tumbuhan mencuntai dari ranting pohon sampai menyentuh tanah. Meski tak terlalu besar, keberadaan akar cuntayan menjadikan sekitar gubuk lebih gelap. Kepalaku menelisik ke atas pohon. Sepertinya pohon ini tak akan bertahan lama. Kelihatan pohon ini sudah tua. Kulitnya banyak yang mengelupas. Jangan mendongak, cegah Mak Tasimah dari depan gubuknya. Aku tak bisa menahan penglihatanku untuk terus melihat ke atas pohon. Awalnya tak ada hal aneh, sampai kemudian kutemukan sesuatu yang mendebarkan. Cepat ke sini kalau mau selamat. Entah Mak Tasimah mengingatkanku atau hanya ingin memancingku. Namun, aku terlanjur melihat Mas Yasin bergantungan di sana dengan tali tambang menjerat lehernya. Mas Yasin kah itu? Apakah dia benar-benar Mas Yasin? Aku terpaku di bawahnya. Sementara mulutku hanya bisa bergumam tanpa suara. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.